Presiden bantah tuduhan dirinya lakukan cawe-cawe di Pilkada 2024. Dirjen Aptika Kominfo mengundurkan diri usai kasus peretasan data PDNS 2. Komisi 3 DPR memberikan atensi soal kasus Afif Maulana. TNI menunggu hasil penyelidikan kasus tewasnya wartawan Tribrata TV. Halo, selamat malam. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai ruang informasi Anda dalam Menyapa Malam kali ini. Tadi yang menjadi topik sorotan kita yang pertama adalah Presiden Jokowi yang membantah dirinya melakukan cawe-cawe di Pilkada 2024. Hal ini menyusul nama Kaisang Pangarep yang tinggi seperti itu di Jawa Tengah, Tiara. Ya, dan menanggapi terkait tersebut juga Presiden Jokowi menanggapi bahwa dirinya bukan ketua parpol, bukan pemilik dari partai politik. Tapi kenapa selalu disangkutkan dengan cawe-cawe dalam Pilkada 2024, Syam? Nah, itu juga yang nanti akan kita bahas dan juga perdalam kembali kenapa ini Presiden Jokowi ini sering dituduh seperti itu ya. Betul. Dan yang menjadi topik sorotan kita juga terkait dengan ini informasi dari Dirjen Aptika Kominfo yang akhirnya mengundurkan diri pada tadi pagi ya. Ya, ini imbas dari peretasan Pusat Data Nasional sementara dan memang sebelumnya ada desakan dari warganet gitu terkait dengan pejabat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk kemudian mengundurkan diri, dan pagi hari ini tadi kita sudah mendapatkan jawabannya bahwa Dirjen Aptika Kominfo ini mengundurkan diri. Betul sekali. Informasi lagi yang kita soroti yakni terkait dengan informasi wartawan Tribrata TV yang ini juga katakannya ini meninggal dunia di rumahnya ini sekeluarga karena diduga ini entah dibakar atau memang terbakar seperti itu. Ini masih terus diselidiki. Ya, dan dalam hal tersebut ditanggapi oleh TNI di mana menunggu hasil penyelidikan tentunya dari kasus tewasnya tadi wartawan Tribrata TV. Dan selain informasi tadi kami akan juga menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Tiara Dianti. Saya Syam Hakung, kita jelang Menyapa Malam selengkapnya untuk Anda. Menyapa Malam kami awali dengan informasi terkait Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yang berpandangan akan banyak kejutan tersaji di kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Habib mengatakan biasanya calon-calon yang tidak terprediksi sebelumnya memiliki kans untuk menang. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan Pilgub Jakarta 2024 akan dipenuhi kejutan. Menurutnya, Pilkada Jakarta memang kerap diwarnai berbagai hal yang tak terduga. Ia menyoroti beberapa pilkada sebelumnya di Jakarta yang menghadirkan tokoh-tokoh tak terduga. Seperti saatnya pencalonan Joko Widodo di Pilgub Jakarta 2012 dan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2017. Menurutnya, hal yang sama juga akan terjadi di Pilgub Jakarta 2024. Dan Habib meyakini tak menutup kemungkinan ada calon lain yang bisa menyeimbangkan. Jakarta ini ya adalah kota tempat orang menaruh harapan. Banyak calon-calon baru yang calon kejutan akhirnya bisa menang. Kita ingat dulu Pak Jokowi adalah kejutan. Ya, tiba-tiba Gerindra, PDI yang semula mau mencalonkan kembali Pak Fauzi Bowo mencalonkan Pak Jokowi. Begitu juga Pak Anies diputus pada last minute ya. Nah, yang begini-beginian ternyata kansnya besar menang di Jakarta. Jadi memang saya juga yakin ya bahwa akan ada kejutan di pemilihan kepala daerah di Jakarta ini. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut sosok yang diusung Partai Gerindra di Pilkada Jakarta sudah berada di kantong Ketua Umum Prabowo Subianto. Ia mengatakan pengumuman sosoknya akan penuh kejutan. Dari Jakarta, Seli Dava Ahmad, Simpo TV melaporkan. Kita lanjutkan dengan informasi dari Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini yang meminta agar mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan komunikasi dengan partai lain terkait duetnya bersama Sohibul Iman. Pernyataan itu merespon keputusan PKS yang telah mengusung pasangan bakal calon gubernur Anies Sohibul pada Pilkada Jakarta 2024. Jazuli Juwaini menepis pandangan bahwa duet Anies Baswedan Sohibul Iman telah deadlock atau terkunci mati. Menurutnya banyak skenario yang masih bisa dibicarakan mengenai perpolitikan.
Oleh karenanya PKS turut meminta Anies Baswedan membangun komunikasi dengan partai lain untuk membicarakan duetnya dengan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. Sementara itu menanggapi munculnya nama mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa yang menjadi pertimbangan kuat oleh PDI Perjuangan. PKS mengaku terbuka untuk berkomunikasi mengenai hal itu. PKS harus bekerja keras untuk membangun komunikasi selain Pak Aniesnya juga tentunya dengan partai-partai lain. Jadi kita masih optimis partai-partai lain terutama yang pernah sama-sama di Pilpres untuk sama-sama mendukung pasangan ini. Tapi politik ini kan memang selalu dinamis. Bisa saja kan istilahnya semua bisa berkembang, semua bisa berubah. Semua tidak ada yang mustahil dalam politik. Yang mustahil itu dalam agama Islam Tuhan ada dua, itu mustahil. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kalau kita melihat dari kontestasi Pilkada 2024 khususnya daerah Jakarta ini, Gerindra masih mencoba menarik ulur mungkin seperti itu ya, karena hingga saat ini meskipun nama Ridwan Kamil kemarin sudah muncul ke permukaan tapi dirinya mengatakan akan penuh kejutan di Pilkada 2024 ya. Karena ini berkaca dari Pilkada katakanlah di 2012 di mana pada saat itu Presiden Joko Widodo ini mengikuti Pilgub Jakarta 2012. Kemudian selain itu juga ada dari Anies Baswedan yang mengikuti Pilgub Jakarta di 2017. Lagi-lagi kejutan apa yang akan terjadi di Pilkada Jakarta pada tahun ini, Syam? Nah, kita nantikan bersama seperti itu ya. Ini ada informasi juga soal Pilkada di mana Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menyodorkan nama Kaisang ke partai politik. Hal itu disampaikan saat menjawab pertanyaan awak media dan kian santernya nama Kaisang di Pilkada Jawa Tengah. Usai meresmikan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Karawang, Jawa Barat pada Rabu 3 Juli 2024, Kepala Negara menepis tuduhan bahwa dirinya menyodorkan nama Kaisang ke partai politik. Bahkan dirinya juga meminta awak media untuk menanyakan urusan Pilkada 2024 kepada partai politik. Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai. Sebelumnya ramai beredar di media sosial dan menjadi perbincangan hangat publik setelah putra bungsu Joko Widodo itu masuk ke sejumlah lembaga survei dalam pencalonan di Pilkada 2024. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya di mana Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman meyakini elektabilitas Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Jawa Tengah bisa tinggi karena kampung dari Presiden Joko Widodo. Berdasarkan lembaga survei Indonesia, nama Kaisang Pangarep berada di peringkat 1 di Bursa Pilkada Jawa Tengah 2024. Partai Gerindra membuka peluang untuk mengusung Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah 2024. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut, alasan pihaknya mengusung Kaisang karena Jawa Tengah merupakan kampung halaman dari Presiden Joko Widodo. Tak hanya itu, menurut Habib, keputusan mendukung Kaisang di Pilgub Jateng dikarenakan faktor keluarga besar Jokowi yang telah all out mendukung Prabowo Subianto di Pilpres kemarin. Ia mengatakan seluruh akar rumput partainya di Jawa Tengah menyambut baik bila putra bungsu Presiden Jokowi itu maju dalam pesta demokrasi di November mendatang. Namun hingga saat ini Gerindra masih menunggu apakah Kaisang bersedia maju atau tidak. Jika Kaisang sudah memberikan sinyal untuk maju di Pilgub Jateng, hal tersebut akan dibahas di internal Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju. Bisa jadi ya, nama Mas Kaisang kan muncul di mana-mana, bagus surveinya. Di Jakarta juga sebagai cawagup, beliau muncul di konstituen kami. Di Jawa Tengah demikian juga, ya, jadi kami menunggu saja apakah yang paling penting dan pertama adalah yang bersangkutan berkenan atau tidak. Kalau ada signal yang cukup kuat, misalnya yang bersangkutan berkenan, tentu kami akan bahas di internal partai kami dan di Koalisi Indonesia Maju. Saya pikir kalau Jawa Tengah kan kampungnya Pak Jokowi besar di sana, keluarganya juga kemarin keluarga besar Pak Jokowi all out memenangkan Pak Prabowo di Jawa Tengah. Ya, jadi kalau Mas Kaisang maju, saya pikir sambutannya pasti akan luar biasa dari konstituen kami. Dari Jakarta, Seli Dava Ahmad, Simpo TV melaporkan.
Masih terkait Pilkada Jawa Tengah di mana Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya akan mempertimbangkan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep untuk diusung pada Pilkada Jawa Tengah 2024. Hal itu merespon hasil lembaga survei Indonesia yang menunjukkan elektabilitas Kaisang Pangarep unggul sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespon hasil survei LSI yang menunjukkan nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berada di posisi yang unggul untuk Pilgub Jawa Tengah. Puan mengaku tak masalah jika nama Kaisang Pangarep masuk dalam bursa calon gubernur Jawa Tengah. Ia lantas menyebut bahwa PDI Perjuangan juga akan mempertimbangkan Kaisang sebagai calon gubernur. Nggak apa-apa, bagus. Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih ini di Jateng, tapi kok malah Mas Kaisang. Ya nggak apa-apa, buat Mas Kaisang. Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia telah mempublikasi peta elektoral sementara di Jawa Tengah menjelang Pilkada 2024. Hasilnya, nama Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep berada di posisi teratas. Sementara itu, populasi survei adalah WNI di Provinsi Jawa Tengah yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau telepon seluler. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Berbicara memang kalau misalnya soal Pilkada Jawa Tengah khususnya kemarin ada Jokowi Effect seperti itu yang menunjukkan memang ini nama Kaisang berada di posisi teratas dan ini langsung direspon oleh Gerindra bahkan oleh PDI Perjuangan yang kemarin informasinya katanya sih ini hubungannya sempat merenggang dengan PDI Perjuangan antara PDI dengan Presiden Jokowi. Iya, tapi kenapa kemudian mulai mempertimbangkan nama Kaisang Pangarep? Apakah itu merupakan sinyal untuk berkoalisi? Komunikasinya semakin tidak renggang seperti itu atau seperti apa nih, Syam? Nah, itu masih akan kita tindak lanjuti bersama karena kalau misalnya kemarin dari statement yang dikeluarkan ataupun disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, dari sekjennya ada Hasto Kristianto, ini cukup berbeda karena kalau misalnya dari Hasto ini mengeluarkan nama dari Bambang Pacul. Jadi, kenapa masih ada perbedaan ini? Apakah memang ini belum satu suara di PDI Perjuangan atau seperti apa, Tiara? Nah, atau lagi-lagi apakah melihat dari lembaga survei tadi yang menyatakan bahwa Kaisang nomor urut 1 kalau misalkan diusung untuk maju di Pilkada Jawa Tengah, apakah ini kemudian menjadi pertimbangan tersendiri bagi PDI Perjuangan untuk kemudian mengusung Kaisang Pangarep? Oke, kita lanjutkan dengan informasi ada Presiden Joko Widodo yang angkat bicara soal dirinya yang dituduh cawe-cawe dalam Pilkada 2024. Jokowi menekankan bahwa pencalonan kepala daerah merupakan urusan partai politik. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya awak media usai meresmikan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Karawang, Jawa Barat pada Rabu 3 Juli 2024. Jokowi menyampaikan bahwa dirinya bukanlah ketua partai ataupun pemilik partai sehingga ia tidak memiliki kekuasaan untuk mencalonkan nama dalam Pilkada serentak 2024. Urusan pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjutkan dengan informasi dari Partai Gerindra yang menganggap pihak yang menyebarkan isu miring mengenai Presiden Jokowi yang dituding cawe-cawe akan mendapatkan hukuman dari rakyat. Menurut Habibur Rahman bahwa rakyat tidak menerima segala bentuk narasi yang menyudutkan kepala negara. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang menuduh Presiden Joko Widodo cawe-cawe untuk menunjukkan keberpihakan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Habibur Rahman meyakini bahwa kubu yang mencoba menyudutkan Jokowi akan mendapatkan hukuman dari masyarakat. Sedangkan sebagaimana diketahui putusan MK atas perkara perselisihan hasil Pilpres 2024 sudah dinyatakan bahwa Jokowi tidak terbukti cawe-cawe. Oleh sebab itu Habib mengingatkan agar kejadian serupa tidak terulang lagi dalam ajang Pilkada 2024. Ia percaya masyarakat masih mendukung penuh Jokowi. Kita ini kan baru saja melewati kontestasi. Berbagai macam fitnah, tuduhan, apalagi ya hal-hal seperti itu, ya kan rakyat sudah menentukan pilihan, ya bahwa tidak diterima rakyat segala bentuk narasi seperti itu, cawe-cawe. Oleh rakyat kan rakyat memutuskan bahwa yang disebut cawe-cawe ternyata mendapat dukungan terbesar, ya. Yang nuding-nuding cawe-cawe ternyata kayak baterai handphone.
ya kan? Itu kan bentuk hukuman rakyat kepada orang yang menuding cawe-cawe. Bukan institusinya ya, kepada orang-orang yang menuding cawe-cawe. Rakyat sudah menghukum mereka. Apakah sekarang ingin mengulangi kesalahan yang sama? Ya silahkan, monggo. Dan secara hukum, ya berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi sengketa Pilpres nomor 1 dan 2 jelas ya, menyebutkan tidak ada cawe-cawe. Kalau masih ada orang ya kan yang ingin mengulangi perilaku yang sama, memfitnah Pak Jokowi dan lain sebagainya, ya tunggu saja hukuman rakyat berikutnya. Dari Jakarta, Seli Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Memang kalau misalnya terkait dengan isu cawe-cawe ini sudah bergulir daripada Pilpres 2024 hingga bahkan di Pilkada 2024 yang akan berlangsung pada November nanti, Tiara. Iya, karena lagi-lagi Pilkada 2024 ini dianggap rasa Pilpres. Nah, lagi-lagi yang mendapatkan tuduhan itu adalah Presiden Joko Widodo. Padahal di satu sisi Presiden pun sudah menyatakan bahwa dirinya bukan merupakan ketua umum parpol ataupun pemilik dari parpol, sehingga kalaupun terkait dengan pengusungan ketua umum PSI Kaisang Pangarep ini silakan ditanyakan langsung kepada parpol mana yang mengusung, jangan kepada Presiden Jokowi. Betul sekali, apalagi kalau misalnya kita berbicara soal nama Kaisang, ini sempat berada di beberapa daerah untuk di pilkadanya, mulai dari kemarin ada di Bekasi, ada di Depok, Jakarta, sekarang di Jawa Tengah, Tiara. Jadi sebenarnya mau kemana nih? Nah, itu dia, makanya kita terus menantikan bagaimana perkembangan Pilkada 2024, tapi kalau kita bahas soal pilkada ini nggak akan ada habisnya, Syam. Oke. Tapi kita harus kembali usai jeda nanti, tetap di Menyapa Malam, Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Dan saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Seli Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Seli Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih di Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan terkait Menko PMK Muhadjir Effendi yang menyatakan sedang mengusulkan pembentukan Satgas Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB untuk mengatasi berbagai polemik yang kini tengah terjadi persoalan. Dirinya menyebutkan Satgas PPDB ini nantinya akan diisi oleh Jaksa Agung, Kapolri, Mendagri, dan Menko PMK. Menko PMK Muhadjir Effendi mengungkapkan telah mengusulkan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB kepada Presiden Joko Widodo. Effendi mengatakan bahwa Satgas ini dibentuk untuk dapat melakukan pengendalian PPDB yang kini di beberapa daerah sudah muncul banyak polemik persoalan dan kasus.
Dirinya menyebut untuk di tingkat pusat anggota Satgas PPDB akan diisi Jaksa Agung, Kapolri, Mendagri, serta Menko PMK. Lebih luas ia menuturkan untuk pengimplementasian Satgas dilimpahkan ke pemerintah daerah atau Pemda berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang otonomi daerah. Ya, ini sedang kita usulkan, kemarin saya sudah menghadap Bapak Presiden dan sekarang dalam proses mudah-mudahan mendapat persetujuan untuk. Karena memang perlu ada Satgas pengendalian PPDB, di beberapa daerah sudah muncul kasus kan. Dan ini sebetulnya PPDB ini kan juga bukan rukun Islam, jadi seandainya sudah tidak dianggap tidak sesuai ya bisa saja diganti, silahkan aja, nggak ada masalah. Pak Mendagri, saya, Kementerian Teknis itu Pak Mendikbud sama Pak Menteri Agama. Teknisnya akan seperti apa Pak? Nanti akan dilimpahkan ke daerah karena pendidikan itu menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang otonomi daerah itu urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren artinya sudah dibagi-bagi urusan antara pusat dengan daerah. Pusat hanya mengendalikan dan mengarahkan, tetapi implementasinya terserah pada masing-masing daerah. Karena itu kalau nanti ada penyimpangan di PPDB, itu yang bertanggung jawab harus pemerintah daerah. Dan kita akan tegas nanti ini, mudah-mudahan kalau Bapak Presiden sudah menyetujui ada Satgas, kita akan sisir betul itu penyimpangan. Sebetulnya penyimpangan ini kan jauh lebih parah waktu sebelum ada zonasi. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Menindaklanjuti adanya jual beli kursi dan juga ini dalam memastikan pelaksanaan PPDB tahap kedua berjalan lancar, penjabat Wali Kota Bogor melakukan sidak ke SMPN 5 di Kota Bogor, Jawa Barat. PJ Wali Kota pun memastikan tidak ada lagi kasus pindah KK dalam proses pendaftaran PPDB jalur zonasi. Pejabat Wali Kota Bogor Heri Antasari menggelar sidak ke SMP 5 Kota Bogor. Saat ini proses tahap kedua jalur zonasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat sekolah menengah pertama masih berlangsung. Menurut PJ Wali Kota Bogor, hari pertama proses pendaftaran masih berjalan lancar. Ia memastikan tidak ada lagi keluarga lain numpang dalam kartu keluarga saat proses pendaftaran. Heri menyebut dalam peraturan Wali Kota Bogor 2024 tentang PPDB SD dan SMP disebutkan bahwa pihak sekolah tidak berwenang melakukan verifikasi alamat calon siswa. Proses verifikasi dilakukan oleh Disduk Capil Kota Bogor sebelum proses pendaftaran dilakukan di sekolah. Dalam aturan baru tersebut, menurut Heri, sekolah tidak punya kapasitas untuk melakukan pengecekan dan lain-lain terkait administrasi kependudukan. Pelaksanaan perwali yang terbaru 2024 untuk PPDB Kota Bogor juga dilaksanakan dengan baik. Adanya aturan baru verifikasi di awal itu sangat memudahkan. Tadi Pak Kemsek menginformasikan Pak Kam sangat dimudahkan karena semua urusan kependudukan sudah selesai sebelum pendaftaran ke sekolah. Sekolah tidak punya kapasitas untuk melakukan pengecekan dan lain-lain untuk administrasi kependudukan KK. Pelaksanaan perwali pada tahun 2002 lalu untuk PPDB di Kota Bogor juga dilaksanakan dengan baik. Dirinya menuturkan adanya aturan baru verifikasi di awal itu sangat memudahkan pihak sekolah. Diketahui saat ini proses penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah menengah pertama Kota Bogor telah dilakukan pendaftaran, verifikasi, dan validasi peserta didik baru. Selanjutnya pengumuman peserta didik baru akan dilakukan pada 8 Juli. Dari Kota Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kalau kita melihat dari kasus penerimaan peserta didik baru ataupun PPDB yang berlangsung di seluruh Indonesia, memang lagi-lagi yang mencuat adalah kasus di mana jual beli kursi dan juga terkait dengan upaya dari ini bisa dikatakan rekayasa. Betul. Tempat tinggal dengan memindahkan kakak seperti itu. Iya, jadi ini memang menjadi persoalan juga bagi orang tua murid lagi-lagi yang sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi. Maka dari itu pemerintah merespon tadi melalui Menko PMK Muhadjir Effendi untuk kemudian segera membentuk Satgas PPDB sehingga diharapkan persoalan terkait dengan PPDB ini bisa segera terselesaikan, Syam. Oke, kita lanjut dengan informasi Tiara dan pemirsa di mana kasus kematian bocah 13 tahun Afif Maulana masih menuai sorotan publik. Tak terkecuali Komisi 3 DPR RI yang turut memberikan atensi khusus. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman pun menyebut pihaknya akan berkomunikasi dengan LPSK dan Kadif Propam Polri untuk segera menyelesaikan kasus tersebut.
Kasus kematian Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun di Padang, masih menjadi sorotan. Pasalnya, penyelesaian kasus tersebut dinilai banyak kejanggalan, seperti adanya perbedaan keterangan versi Lembaga Bantuan Hukum di Padang serta keterangan versi Polda Sumatera Barat. Menyoroti hal itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menyebut pihaknya telah memberikan atensi kepada pihak berwajib untuk mengawal dan segera menuntaskan kasus tersebut. Habib juga menyebut akan berkomunikasi langsung dengan sejumlah institusi seperti LPSK, guna menjamin sanksi kunci berinisial A untuk memberi keterangan tanpa tekanan, dan memanggil Kadif Propam Polri terkait pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tentu yang paling tahu itu kan si A ini ya, inisial A, ada rekannya itu yang boncengan motor. Nah itu harus dicek benar, diminta keterangan tanpa tekanan. Ya, keterangan yang bebas supaya menyampaikan yang sebenarnya seperti apa. Nah kondisi seperti itu ada beberapa institusi yang menurut saya bisa kita maksimalkan. Yang pertama adalah LPSK, ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, agar berkontribusi menyelesaikan masalah ini dengan memberikan kenyamanan terhadap saksi-saksi untuk memberikan keterangan tanpa tekanan. Ya. Yang kedua, saya akan berkomunikasi dengan Kadif Propam juga, ya, Bang Karim ini, untuk cek sisi dugaan pelanggaran prosedurnya. Kan sudah diketemukan memang oleh Kompolnas, katanya ada yang pemukulan dan lain sebagainya sudah diakui. Nah itu juga harus ditindaklanjuti, ya, berkonteks kedinasan dan etiknya, hukumannya seperti apa akan kita kawal terus. Jadi saya pikir sikap yang dilakukan sekarang kurang lebih begitu, ya. Sebelumnya, kuasa hukum Afif Maulana dari LBH Padang meminta untuk dilakukan otopsi ulang terhadap jenazah korban yang melibatkan dokter forensik dari luar kepolisian. Hal itu dilakukan guna mengungkapkan penyebab kematian korban yang sebenarnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Ini Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan bahwa pihaknya akan mengkaji usulan dari Asosiasi Televisi Swasta Indonesia atau ATVSI terkait sejumlah isu dalam draft UU tentang penyiaran. Nezar menyebutkan ATVSI telah menyampaikan pandangan secara tertulis mengenai beberapa isu dalam draft Undang-Undang Penyiaran. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyampaikan perubahan terhadap definisi penyiaran dengan tujuan agar platform digital menjadi subjek harus memperoleh izin dari pemerintah. Menurutnya hal itu dilakukan agar dapat merubah cara pandang pemerintah terhadap platform digital dan seluruh ekosistemnya. Dirinya menyebut dengan perubahan filosofi ini, maka pemerintah juga harus memikirkan berbagai konsekuensi, tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara. Kementerian Kominfo masih mengkaji secara detail seluruh usulan dari ATVSI dan memperhatikan proses legislasi RUU penyiaran di DPR. Ibu dan Bapak yang saya hormati, secara umum perubahan terhadap definisi penyiaran dengan tujuan agar platform digital menjadi subjek yang harus memperoleh izin dari pemerintah akan mengubah secara fundamental cara pandang dan perlakuan pemerintah terhadap platform digital dan seluruh ekosistemnya, termasuk para konten kreator yang menyalurkan kebebasan berekspresi melalui platform-platform digital. Dengan perubahan filosofi ini, maka pemerintah juga harus memikirkan berbagai konsekuensi terhadap tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara, termasuk diantaranya administrasi penyelenggaraan perizinan, pengawasan, dan pengendalian, hingga bagaimana menyiapkan kelembagaan dan sumber daya agar tugas dan fungsi baru tersebut dapat dijalankan. Dari Jakarta, Farizal Azizul, Sinpo TV melaporkan. Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Samuel Pangerepan menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya di Kominfo. Pengunduran diri tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai pengelola teknis Pusat Data Nasional ataupun PDNS. Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kominfo Samuel Pangerepan menjelaskan alasan dirinya mengundurkan diri dari Kominfo pada Kamis 4 Juli 2024. Samuel mengatakan pengunduran diri diputuskan setelah serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 di Surabaya. Samuel juga menyebut pengunduran dirinya ini sebagai bentuk tanggung jawab moral atas insiden penyerangan server data nasional.
Meski telah mundur dari jabatannya, Samuel mengaku akan melanjutkan misi transformasi digital Indonesia. Ada pengumuman yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk segala sesuatunya ada waktu, ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tidak terasa hampir 8 tahun yang lalu saya bertemu dengan teman-teman pada saat dilantik. Saya masih ingat ada headline-nya, The Magnificent Seven, ada 7 orang eselon 1 waktu itu. Nah, karena semua ada waktunya, inilah waktu saya untuk berpisah. Yang ini saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin, saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan, dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo. Terima kasih atas kerjasamanya yang telah terjadi selama ini, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan saya yang kurang berkenan. Pak, alasannya apa, Pak? Oke, pertama alasannya, kejadian ini bagaimanapun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai dirjen pengampu dalam proses transformasi pemerintahan secara teknis. Jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral, dan saya menyatakan harusnya selesai saya, karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik. Itu alasan utamanya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo menanggapi peretasan terhadap sistem pusat data nasional yang terjadi. Presiden menyatakan peretasan tersebut sudah dievaluasi secara menyeluruh. Hal ini disampaikan Jokowi ketika ditanya awak media usai meresmikan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Karawang pada Rabu 3 Juli 2024. Presiden menjelaskan evaluasi secara keseluruhan terhadap peretasan sistem pusat data nasional telah dilakukan. Menurutnya hal penting yang harus dilakukan sekarang adalah mencari solusi agar tidak kembali terjadi. Jokowi menekankan agar seluruh data nasional memiliki backup. Ketika kembali ditanya awak media perihal desakan agar Menteri Komunikasi dan Informatika mundur, Presiden menekankan bahwa semua sudah dievaluasi. Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di backup semua data nasional kita, sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Semuanya sudah dievaluasi. Lebih lanjut, Jokowi juga menyampaikan bahwa kejadian peretasan ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga terjadi di negara-negara lainnya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Melihat peretasan data yang terjadi di sejumlah situs ataupun lembaga kementerian seperti itu, ini tadi Presiden Jokowi menyampaikan telah dilakukan evaluasi. Ini juga yang tadi ditanyakan oleh para wartawan dan juga khususnya awak media seperti itu. Ini Menkominfo katanya juga ini banyak yang pengen untuk diganti seperti itu ataupun mendesak untuk mundur kepada Menkominfo. Tapi lagi-lagi Presiden Jokowi menyatakan sudah dievaluasi secara menyeluruh. Dan diharapkan ada untuk kedepannya ini sebagai pembelajaran agar semua data ini di backup seperti itu sehingga tidak kembali terjadi hal seperti ini lagi. Dan Presiden Joko Widodo juga menyatakan kejadian ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di beberapa negara. Dan kalau misalnya kita tadi pagi sudah berdasarkan desakan dari warganet lagi-lagi ataupun dari masyarakat, pada akhirnya Dirjen Aptika Kominfo ini mengundurkan diri terkait dengan ataupun imbas dari peretasan pusat data nasional. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal apa yang terjadi, khususnya yang bertanggung jawab adalah Kominfo, ini masyarakat tidak berhenti di situ, Tiara. Karena kalau misalnya melihat netizen yang ada di sosial media, ini masih mendesak mana Menkominfo-nya, kenapa bukan Menkominfo yang mundur. Tapi kalau misalnya tadi dinyatakan dari Presiden Jokowi, sudah dilakukan evaluasi menyeluruh. Ini artinya apa, Tiara? Artinya berarti pemerintah pasti mempertimbangkan segala bentuk konsekuensi kebijakan yang dilakukan, Syam. Dan tentu kita masih akan kembali di Menyapa Malam, tapi di segmen nanti kita akan hadirkan informasi dari Sinpo International News Report. Tetaplah bersama kami.
Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, Sinpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Good evening everyone, you're watching Sinpo International News Report. This is Vira Ananta coming back for you. The 24th Shanghai Cooperation Organization SCO 2024 held in Astana, Kazakhstan on July 3 until 3-4. President of Russia Vladimir Putin arrived in Kazakhstan to attend the summit. In a video shown on viral media, Russian President Vladimir Putin lands from the plane in Kazakhstan's Astana to attend the 24th meeting of the Shanghai Cooperation Organization, or we call SCO. The arrival of the Russian president is seen getting an extraordinary welcome from the receiving country Kazakhstan. This meeting of the SCO Heads of State Council held by Kazakhstan's President Kassym-Jomart Tokayev. The meeting was held from July 3 until 4, 2024, which was attended by all member countries, including India, China, Russia, Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan. This SCO meeting discussed cooperation between countries in the field of politics, security, economy, and humanity from 2023 until 2024. Mai Sregar, Sinpo International News Report. A three-story building collapsed in Shark neighborhood Asisut province on Monday. According to press reports, 14 people died while 6 others were injured. In the Asyut Press Service report, said that a three-story building collapsed in East Asyut, southern Egypt, on Monday, July 1, 2024. In response to this, the Asyut government deployed a number of rescue teams, followed by 10 ambulances, 5 civil protection vehicles, and ground rescue vehicles to help evacuate victims and explore the incident case. According to the statement of one of the victims said, after searching for 24 hours, the rescue team found 14 dead victims who were immediately evacuated and 6 injured victims who were then transferred to the hospital to undergo treatment. The death of the victims as a result of being hit by the ruins of the three-story building that was destroyed. احنا صحينا على صوت الانهيار بالمنزل بتمام حوالي الساعة 5:45 يعني 6 الا ربع كده بالظبط. وطبعا بطبيعة الحال رحنا فصلنا الكهرباء على المنطقة وجينا هنا حوالي اللي جت الساعة 7 وربع جبنا أول واحد داخل أنقذناه يعني. والتقينا معاه وقال لنا ان في حوالي 22 واحد داخل البيت المنهار. Mai Sregar, Sinpo International News Report. Washington responds the issues about Biden health in U.S. presidential election 2024. He said Biden health still great and ready to following the election.
In the United States general election debate, United States people say that the health condition of intended presidential candidate Joe Biden is unwell. Responding to these issues, the Washington Party rejects speculation on this issue. White House Press Secretary Karine Jean-Pierre said that Joe Biden does not experience Alzheimer's condition due to issues which circulate during the debate period. Last week, the debate session of the United States presidential candidate was held with each candidate, Joe Biden and Donald Trump, counting ideas on current American problems. It is believed that the presidential candidate from the Democrat Party will get significant votes despite the current health issues. First of all, I want to say we understand the concerns. We get it. The president did not have a great night. As you all know, and many of you reached out during the debate, the president had a cold. He had a hoarse voice. You all heard it. That's why you reached out. But I will say this, and the president said this over the past couple of days, certainly right after the debate. He knows how to do the job. And he knows how to do the job, not because he says it, because his record proves it. Because for 3.5 years, almost 4 years, the president's record has been unprecedented, delivering for the American people. Another thing that he said that I would add is he knows right from wrong, he knows how to tell the truth, and again, he knows how to deliver for the American people. Max Oller, Sinpo International News Report. Ahead of the second round of voting in the 2024 Iran presidential election, the two Iranian presidential candidates debate about Iran foreign policy. The debate for the presidential election of the Islamic Republic of Iran entered the first round, where both prospective candidates attack each other regarding foreign policy. Candidate from the Conservative Party, Saeed Jaili, wants Iran to strengthen its diplomatic relations both in the Asian and international regions. In response to this statement, the Reformist Party, Masoud Pezeshkian, challenged the coalition with the United States on the nuclear deal. Both candidates also commented on the nuclear issue. Before that, the United States must fulfill their commitments first. First round results show Pezeshkian getting 42% of the vote, while his opponent, Jaili, getting 39%. Next, the second round of election will be scheduled for tomorrow. سیاست خارجی اگه صحبت میکنیم فقط دو سه تا کشور نیست. این اشتباه بود که روابط خارجی اومد منحصر شد و خلاصه شد در چند قدرتی که واقعا بیشترین اختلاف رو با شما داشت. دنیا 200 کشور وجود داره. چگونه فرصت ها به دست میاد از نقاط اشتراک، کسانی که دارن میرن رو نقاط اختلاف و با کسانی که بیشترین اختلاف رو دارن میخوان با اون موضوع رو منافع کسب کنن حتما به دست نمیاد. مشکل اصلی ما توی مملکت اول اون اختلاف است. FATF وقتی اون دولت مخالفت میشه، این دولت موافقت میشه، ما امکان نداره، ما میتونیم زندگی کنیم تر قفس ببندیم با دنیا رابطه نداشته باشیم، اما زندگی با خورنمیر میتونیم داشته باشیم. ما به هر حال اگه میخوایم تو دنیا رشد بکنیم، هر چقدر ارتباطمون رو بیشتر بکنیم اونقدر بهتر میتونیم زندگی کنیم. حالا اول از همسایه ها شروع میکنیم، بعدم هر چقدر تونستیم اونورتر میریم. Max Oller, Sinpo International News Report. Thank you for watching Sinpo International News Report. This program joining between Sinpo TV Indonesia and Fiery Media. Stay with us. Have a good day. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia, hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik, kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya, Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia, setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta.
dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cerita terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Fetsi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan di mana seorang terduga pemain judi online ini ditangkap polisi saat asik bermain di salah satu kafe kawasan Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Polisi menangkap 3 orang terduga pelaku di tempat yang berbeda dengan barang bukti telepon genggam yang terinstal aplikasi judi online turut diamankan. Berdasarkan rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik penangkapan pria yang terlibat kasus judi online. Tampak seorang pemuda yang sedang duduk santai bermain judi online di salah satu kafe. Pemuda tersebut kemudian didatangi oleh petugas Satreskrim Resort Nias yang sedang melakukan razia terkait perjudian online. Kapolres Nias Ajun Komisaris Besar Polisi Revi Nurvelani mengatakan dalam operasi penindakan judi online, pihaknya telah mengamankan 3 pelaku, termasuk barang bukti berupa 3 unit ponsel milik pelaku yang digunakan untuk bermain judi online. Seusai ditangkap, pemuda tersebut bersama 2 pelaku lainnya langsung diamankan ke Mapolres Nias untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kini, ketiga pemuda yang ditangkap terkait kasus perjudian online telah ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di sel tahanan Mapolres Nias, Sumatera Utara. Ketiga tersangka akan dikenakan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi terkait dengan kasus tewasnya wartawan Tribrata TV bersama keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Beberapa waktu lalu ini masih mengundang perhatian publik. Dugaan sementara itu terjadi usai meliput kasus judi online. Menanggapi hal itu, Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha Gumilar mengatakan pihaknya masih menunggu penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen TNI Nugraha Gumilar mengungkapkan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk mengusut perkara tersebut. Nugraha menyampaikan TNI masih menunggu hasil penyelidikan dari polisi dan tidak ingin berandai-andai mengenai adanya anggota yang terlibat dalam kasus pembakaran. Selain itu, Nugraha juga menegaskan bahwa TNI akan memberikan sanksi tegas jika terdapat atau ditemukannya prajurit yang terlibat judi online. Hal itu senada dengan arahan dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto soal keterlibatan prajurit TNI terhadap judi online. Kami serahkan kepada bagian yang sedang menyelidiki saat ini. Kita menunggu semuanya. Terlalu dini kita menjudge dan sebagainya. Biarkan itu proses berjalan. Kami akan menunggu semuanya dari lembaga yang saat ini lagi bekerja. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan semuanya bisa jelas dalam waktu dekat. Sebelumnya wartawan Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu meninggal dunia bersama 3 anggota keluarganya. Diketahui mereka terbakar di dalam rumah pada Kamis 27 Juni 2024. Insiden kebakaran dan tewasnya Riko bersama 3 anggota diduga terkait dengan berita judi online yang dibuat oleh korban sebelum dirinya meninggal dunia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Memang kalau bisa kita berbicara soal kasus judi online ini terus merebak ke sejumlah kalangan, bahkan kalau bisa kemarin Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyatakan bahwa salah satu kota yang ada di Bogor, maksud saya di Jawa Barat adalah Bogor, ini menjadi sarang dari peredaran ataupun ini transaksi judi online tertinggi seperti itu, Tiara. Bahkan kalau bisa kita berbicara soal wartawan Tribrata TV, ini dinyatakan ataupun diduga tewasnya adalah karena setelah meliput judi online. Ya, tapi ditanggapi juga dari pihak TNI bahwa dia akan menunggu hasil penyelidikan dan tentunya masyarakat juga masih menunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Apakah benar karena setelah memberitakan terkait kasus judi online kemudian peristiwa tersebut terjadi atau seperti apa, Syam? Oke, kita masih akan nantikan hasilnya dan juga bagaimana tindak lanjut dari kepolisian seperti itu ya. Kita akan lanjut dengan informasi viral di sosial media, seorang pengendara mobil kabur tidak membayar usai mengisi bensin di salah satu SPBU Pertamina. Aksi memalukan tersebut rekam kamera CCTV dan pengendara masih dalam proses pengejaran. Terekam kamera pengawas pengendara mobil kabur setelah mengisi BBM di SPBU Jalan Baru Underpass, Bekasi Timur pada Senin 2 Juli dini hari. Tampak dalam video mobil Sigra berwarna putih sedang mengisi bensin dan nampak lampu mobil menyala. Usai petugas mencabut selang bensin, pengendara mobil itu langsung kabur. Petugas SPBU sempat mengejar mobil tersebut namun mobil berhasil lolos. Menurut keterangan petugas, mobil tersebut mengisi bahan bakar hingga Rp300.000. Pihak SPBU mengklaim sudah menyimpan data nomor polisi yang kabur tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi hujan deras disertai angin kencang membuat 2 buah pohon di Jalan Kali Sekretaris tumbang dan menutup akses jalan warga. Akibat jalan yang tertutup pohon, lalu lintas pun mengalami kemacetan parah. Sementara itu arus lalu lintas dialihkan. 2 buah pohon setinggi 7 meter tumbang dan menutup akses jalan warga di Kali Sekretaris, Jakarta Barat. Peristiwa ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Jakarta sejak Rabu sore. Beruntung, saat kejadian tak ada pengguna jalan yang tengah melintas. Akibat peristiwa ini, akses jalan yang menghubungkan Pesing menuju Grogol Petamburan tak bisa dilintasi sementara waktu. Tadi pas sore mau pas lewat asar. Pas lewat asar. Apa penyebabnya Pak tadi Pak? Angin. Angin kencang. Puter ya. Oh tadi hujannya deras sama angin kencang. Deras ya, angin yang kencang. Oke. Ini selain nutup jalan sempat kena warga yang lagi lewat nggak Pak? Iya ada. Mobil, motor, set gitu. Saya udah laporan sama RW tadi. Tadi ada yang kena pas lagi? Enggak ada yang kena Pak. Oh nggak ada. Ini cuman jalan udah nggak bisa dilewati? Iya. Pak ini jalan mana menuju mana Pak? Ini jalannya jalan Kali Sekretaris Pak. Ya, cuman arahnya ke arah pabrik Bolam. Oke. Nah, Grogol Petamburan ya Pak? Iya. Ini sekarang kondisinya jalan gimana nih Pak? Ditutup atau? Iya ditutup Pak sama RW tadi saya udah laporan sama keamanan tadi. Nggak bisa dilintasi sama sekali? Nggak bisa Pak. Penutupan jalan ini juga berimbas kemacetan lalu lintas, di mana para pengendara terpaksa harus melalui jalan alternatif lain akibat peristiwa ini. Agar jalan dapat dilalui kembali, warga telah melaporkan peristiwa ini ke pihak kelurahan agar dapat dilakukan pemotongan dahan pohon yang menutup ruas jalan. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Masih terkait dengan peristiwa pemirsa di mana hujan deras yang mengguyur Jakarta dan meluapnya Kali Sekretaris membuat permukiman warga di Guci Baru Durikepa, Jakarta Barat terendam banjir pada Rabu malam. Ketinggian air yang mencapai 40 cm ini membuat aktivitas warga terganggu. Warga Guci Baru Durikepa, Jakarta Barat Rabu malam terpaksa harus menerobos genangan banjir saat akan beraktivitas keluar dan masuk ke dalam rumah. Selain menggenangi permukiman warga, ketinggian air yang mencapai 40 cm ini juga masuk menggenangi sejumlah warung makan dan ruas jalan Patra Raya di sekitar lokasi. Akibatnya aktivitas pengusaha warung makan serta pengguna jalan terganggu. Selain derasnya hujan yang mengguyur Jakarta sejak Rabu sore, genangan banjir yang kerap melanda lokasi tersebut turut disebabkan oleh meluapnya aliran air Kali Sekretaris yang berada di dekat dengan permukiman warga. Ya, sampai jam 7-an tadi Pak. Begitu berhenti hujan air langsung naik. Ya. Kalau untuk airnya sendiri, banjir ini karena hujan atau memang ada? Karena hujan Pak. Karena hujan Pak. Ya, memang kali juga penuh juga Pak. Kalau saran saya sih kali bisa didalemin Pak, kalau mau ngatasin banjir nih.
Tapi memang daerah sini kalau memang hujan lebat itu selalu banjir atau gimana? Ya, selalu banjir. Warga berharap agar Pemkot Jakarta Barat segera melakukan pelebaran dan pendalaman kali sekretaris tersebut agar banjir di lokasi dapat teratasi. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, peristiwa banjir dan juga tadi ada pohon tumbang ini bisa menjadi PR yang tadi juga komisi kita di paruh sebelumnya yang di segmen pertama kita membahas soal pilkada. Ini juga menjadi PR dari nantinya gubernur yang akan menjabat di Jakarta. Mau itu Ridwan Kamil, Anies Baswedan ataupun siapapun nantinya yang terpilih harus bisa menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta. Ya, apalagi cuaca juga saat ini sepertinya tidak menentu, kadang Betul. panas, kadang hujan, sehingga diharapkan memang dari sisi pemerintah ini bisa melakukan antisipasi lagi-lagi untuk mengatasi banjir menjadi salah satu pekerjaan rumah yang masih besar terbilangnya untuk di Indonesia. Betul sekali. Kalau misalnya ngomongin soal peristiwa yang ada di Jakarta, nampaknya bukan cuma banjir saja, Tiara. Ini kita misalnya bisa menarik lagi, ini ada kemacetan yang setiap hari mungkin Tiara juga merasakan dari Bekasi ke Jakarta berapa lama seperti itu ya. Lagi-lagi kenapa dengan begitu banyak persoalan ataupun permasalahan di Jakarta, tapi lagi-lagi kursi DKI 1 ini masih banyak peminatnya, Syam. Nah, itu kenapa? Karena biasanya kalau kata orang ataupun kata masyarakat ini rasa pilkada tapi rasanya pilpres seperti itu, Tiara. Nah, biasanya juga kalau misalnya sudah menjabat di Gubernur Jakarta, ini pasti akan melenggang sebagai RI 1. Jadi dianggap sebagai batu loncatan, Betul. namun semoga ini bukan hanya menjadi batu loncatan bagi para elit politik, tapi juga menjadi salah satu solusi untuk menghadirkan berbagai solusi di Indonesia. Khususnya Jakarta. Khususnya Jakarta. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di edisi kali ini. Saya Tiara Dianti. Saya Syam Hakung, terima kasih telah menonton. Selamat malam. Sampai jumpa.